dan sekarang akan masuk ke fase operasionalisasi. Baru akan masuk ke fase operasionalisasi. Bahkan belum. Jadi fase 1 pembentukan kelembagaan sudah dilaksanakan di 2025 sejak periode Maret sampai dengan Juli. Di launching kelembagaan itu oleh Presiden di Klaten 2025. Lalu setelah fase pertama pembentukan selesai, masuk ke fase kedua. Mau didorong bisnis, nggak punya infrastruktur bisnis. Akhirnya Presiden perintahkan supaya Kopdes infrastruktur bisnisnya, sarana prasarannya dibangunin secara fisik. Sekarang fase kedua kita lagi ngebangun secara fisik. Supaya rakyat nanti bisnis di Kopdes punya sarana prasarana, punya instrumen, punya infrastruktur bisnis yang memadai. Supaya bisnis rakyat maju. Nah nanti kalau itu lembaganya sudah ada, pengurus sudah ada, sarana prasarana sudah ada, tinggal jalan bisa. Nanti fase ketiga operasionalisasi dan itu lagi disiapin. Bahkan pemerintah juga tidak tanggung-tanggung dengan di fase operasional ini merekrut 30.000 ya kader-kader terbaik bangsa untuk memimpin perubahan di desa ini melalui menjadi manajer-manajer KDKMP tadi. Jadi ini harus direspon ya, dan saya lihat responnya luar biasa, ratusan ribu orang mendaftar. Itu adalah satu kesempatan buat seluruh anak bangsa yang berkomitmen untuk membangun desanya melalui koperasi desa. Kalau untuk desa sendiri? Sumut ini kan desa kelurahannya 6.000 lebih, hampir 6.100-an. Ya, pembangunan fisik masih berjalan. Saya juga sudah sempat kunjungan kemana-mana, ke Langkat, Tanah Karo, ke Dairi, ke Batubara, ke Deli Serdang. Ya, pembangunan di Medan juga, pembangunan sedang berjalan. Kita tunggu saja harapan Bapak Presiden. Bulan Agustus 30.000 fisiknya harus selesai di seluruh Indonesia. Harapan Bapak Presiden Agustus 30.000 sudah bisa jalan bisnisnya sehingga dampaknya segera bisa dirasakan oleh masyarakat. Terus secara data Pak, berapa Pak di Sumut Pak? Koperasi yang sudah dibangun Sumut khususnya Medan. Nanti saya update lagi, daripada saya salah data ya kan. Nanti saya update lagi. Tapi kalau saya kunjungi, yang bisa saya kunjungi paling nggak lebih dari 20-30 lokasi kemarin. Mungkin ada kendala Pak terkait pembangunan itu Kopdes di Indonesia khususnya di Sumut? Ya kendala pasti Apa ada. menjadi kendala-kendalanya? Kendala dan tantangan pasti ada dalam setiap program. Ya soal pengadaan tanah juga jadi kendala, jadi tantangan tersendiri. Tapi itu kan kemudian tidak menghentikan laju pembangunan fisik. Jadi yang sudah siap lahannya itu yang kita bangun. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa yang sedang dibangun sekarang sudah 35.000 lebih. Sedang dibangun, bukan sudah jadi. Sedang dibangun. Kalau yang sudah jadi mungkin per hari ini sudah hampir 7.000. Yang sudah jadi 100%. Seluruh Indonesia tapi gitu. Terakhir, seberapa pentingnya Kopdes ini kita bentuk? Lalu tadi kan sempat abang membahas bahwa ada poin-poin yang penting kayak terjadinya krisis di ekonomi di dunia, bahwa Kopdes ini bisa menjadi mempengaruhi, dan peran mahasiswa itu apa kepada Kopdes yang abang sampaikan tadi di kuliah umum, sampai tempat menyinggung di terjadi peperangan dan selat itu. Menurut abang seperti apa? Jadi tujuan saya kesini ngasih kuliah umum, saya pengen pikiran Bapak Presiden itu sama dengan pikiran seluruh stakeholder yang ada di kampus ini. Karena kalau pikiran Bapak Presiden sama dengan pikiran dunia kampus, ya, insya Allah perubahan yang diharapkan bisa terjadi. Tapi kalau pikirannya nggak sama, tindakannya nanti jadi nggak sama. Gitu. Kan tadi saya sampaikan, untuk bisa sukses bangsa ini harus fokus pada apa? Pada keunggulan yang kita miliki. Dan tujuan saya kesini juga untuk itu, untuk menyampaikan ke adik-adik mahasiswa soal mimpi ke depan ini apa bagi bangsa ini. Dan mimpi itu harus jadi mimpi mereka juga. Mereka harus siapkan itu. Ya, sampai dengan 2045 itu kan waktunya anak-anak yang sekarang hari ini kuliah ini nanti. Gitu loh. Jadi antara yang kuliah hari ini yang akan menjadi faktor utama nanti di 2045 dengan kita ya yang juga menyiapkan ke arah sana harus ketemu supaya semua komponen bangsa ini punya pikiran yang sama dalam menyongsong momentum bonus demografi, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Tapi setidaknya Kopdes ini tidak membahas tentang krisis ekonomi bisa menangkal itu. Nah, soalnya tadi kan sempat Iya. Jadi
kan gini, Kopdes ini kan diharapkan dengan koperasi desa, rakyat bisa berusaha melalui koperasi. Koperasi itu kan usaha bersama rakyat ini, ya usahanya bersama, bukan usaha perorangan, usaha bersama. Jadi dengan koperasi desa Merah Putih diharapkan nanti di satu desa, ya problem-problem yang dihadapi problem-problem yang dihadapi oleh warga desa bisa ditekan. Produktivitas warga desa, apapun produksinya di desa itu bisa meningkat, ya kan? Problem-problemnya bisa diatasi tadi soal biaya mahal, barang-barang sembako mahal dengan adanya Kopdes bisa lebih murah. Terus masyarakat desa kalau mau berproduksi butuh modal bisa diberikan solusinya oleh Kopdes dengan memberikan kredit modal kerja dengan bunga yang murah. Kopdes juga bisa menjalankan fungsi off-taker, ya, membeli hasil panen anggota supaya hasil panen anggota itu tidak diborong lagi dengan harga yang murah oleh tengkulak, sehingga pendapatan warga desa jadi meningkat. Nah, itu keberadaan Kopdes diharapkan oleh Bapak Presiden bisa menciptakan. Menurut Abang, setiap desa akan meningkat berapa persen pertumbuhan ekonomi? Apa? Setiap desa akan berapa tumbuh ekonomi akan terjadinya Kopdes ini dibentuk? Menurut Abang? Pertumbuhan ekonominya? Iya. Menurut Ya Abang? saya pikir pertumbuhan ekonominya kalau ini konsep ini benar-benar dijalankan utuh, ya, saya pikir nanti pertumbuhannya akan eksponensial, ya. Tapi yang paling pertama kita jangan ngomong pertumbuhan yang terlalu jauh dulu, kita beresin dulu masalahnya. Jadi problem kemiskinan di desa harus beres dulu, ya. Problem kemiskinan desa beres dulu, daya belinya meningkat dulu, ya. Karena kalau daya belinya meningkat, tentu konsumsi rumah tangganya juga akan meningkat. Konsumsi rumah tangga meningkat, artinya ada pertumbuhan ekonomi di desa itu. Karena konsumsi masyarakat kan variabel dari pertumbuhan ekonomi juga. Tapi bagaimana konsumsi mau meningkat kalau daya belinya nggak ada? Kalau hasil produksinya nggak dibeli dengan harga yang menguntungkan mereka. Kan begitu.